kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Tapi apa yang sebetulnya membatasi Tuhan? Adalah hidup kita sendiri. Cara berpikir kita salah satunya. Karena seringkali cara berpikir yang serba terbatas itulah, cara berpikir manusia itulah yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja dengan kemahakuasaannya dalam hidup setiap kita. Karena itu kita perlu terus diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. By renewing your mind. Di cara berpikir kita ini perlu diubahkan supaya selaras dengan firman. Kalau cara berpikir kita ini selaras dengan firman, maka benar-benar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Itu salah satu kunci dan salah satu problem terbesar yang sebetulnya menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Ya, pagi hari ini kita mari belajar dari satu perikop firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-47. Yehezkiel 47 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya mau baca bergantian dengan saudara, saya mau baca ayat yang ganjil, saudara semua baca ayat yang genap. Yehezkiel 47, judulnya adalah sungai yang keluar dari bait suci. Ayat yang pertama, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Mari. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 5, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat 7, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana sungai itu mengalir semuanya di sana hidup. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam.
Amin. Saudara, hidup kita dengan Tuhan itu merupakan satu perjalanan. Kitab Roma berkata bahwa kita hidup dari iman kepada iman, from faith to faith. Ada juga di kitab Korintus berkata, kita diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Jadi hidup kita ini merupakan suatu perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, kita belajar dari perikop ini ada satu perjalanan yang kita juga akan lewati bersama. Saudara mungkin sadar atau tidak, ada yang perjalanan yang kita lewati bersama. Saya katakan ini merupakan perjalanan kerendahan hati, saudara. Kalau saudara baca tadi ayat-ayat yang ada dan perhatikan ada sesuatu yang aneh. Apa yang aneh? Saudara, itu air mengalir dari ambang bait suci. Dan kemudian ada seseorang yang memakai tali pengukur. Dan kemudian dia mengukur 1000 hasta. Setelah itu dia berkata, Yeskiel disuruh masuk ke air itu, sungai itu. Sampai di pergelangan kaki. Kemudian diukur lagi 1000 hasta. Kemudian dikatakan airnya naik sampai ke lutut. Setelah itu diukur 1000 hasta lagi, airnya kemudian naik sampai ke pinggang. Dan setelah itu diukur 1000 hasta lagi, air itu sudah menjadi sungai di mana orang bisa berenang. Pada waktu Tuhan memberikan pewahyuan ini, saya pelajari ayat-ayat ini, saudara. Dan saya bertanya, bagaimana bisa, saudara? Setiap kali diukur, kenapa airnya makin dalam dan makin dalam? Kalau saudara katakan memenuhi tempat ini dengan air setinggi semester, ya, katakan di sini dibuat seperti kolam renang lah. Diisi air setinggi semeter. Kalau saya berjalan dari sini, saudara, ini air di sini pasti semester. Betul enggak? Kalau saya berjalan 1 meter ke depan, apakah airnya makin dalam atau tetap 1 meter? Tetap 1 meter. Betul tidak? Kalau saya berjalan lagi 1 meter ke depan, airnya tambah dalam atau tetap 1 meter? Tetap 1 meter. Sampai kapanpun saya sampai ke ujung, airnya tetap 1 meter, betul ya? Mengapa, saudara? Karena ini alasnya datar. Ketinggiannya sama dari ujung sini sampai ujung belakang. Tapi dalam kitab Yeskiel yang barusan kita baca dan dengar, setiap kali diukur 1000 hasta, dia bertambah dalam. Jadi indikasinya apa, saudara? Artinya dasarnya makin lama makin turun, saudara. Betul ya? Saudara bisa mengerti ini secara logika. Jadi ketika saya baca ayat ini, iya ya, kenapa makin lama makin dalam? Karena dasarnya makin lama makin turun. Saya menggambarkan ini adalah perjalanan tadi, perjalanan kerendahan hati. Air merupakan lambang dari Roh Kudus, saudara. Seberapa Roh Kudus itu menguasai hidup kita, sebetulnya tergantung dari perjalanan hidup kita, yaitu salah satunya adalah perjalanan kerendahan hati, saudara. Kalau saya boleh umpamakan, air sampai pergelangan tuh kita baru menyerahkan diri kepada Tuhan tuh belum total, belum 100%. Kalau air di pergelangan, saudara bisa katakan satu sungai, saudara dengan bebas bisa keluar dari air itu dengan mudah. Kalau airnya sampai setinggi lutut, saudara juga masih bisa keluar dari air itu. Sampai di pinggang, saudara masih bisa keluar, mungkin dengan lebih sulit. Tapi ketika air itu sudah menjadi sungai dan saudara ada di dalamnya, susah untuk keluar dari air itu. Dan justru air itulah yang akan membawa
saudara dan saya. Jadi setiap kali kita berjalan dengan Tuhan, sebenarnya ada satu perjalanan yang bernama kerendahan hati yang terjadi dalam hidup setiap kita. Cepat atau lambat, nanti saudara akan mengalami bersama dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan jalan dengan Tuhan, nanti dia akan menyadari, saudara, dan mengalami yang namanya kerendahan hati, saudara. Memang seringkali tapi masalahnya adalah kita bisa dari awal rendah hati perjalanan hidup kita. Ada banyak orang yang bisa rendah hati ketika masih di bawah, saudara. Tapi apakah ketika kita ditinggikan, kita mendapatkan promosi, mulai banyak berkat, fasilitas datang dalam hidup kita, mungkin undangan atau pelayanan kita makin berkembang, kita bisa tetap rendah hati. Itu yang menjadi masalah. Dan disitulah yang menjadi seringkali masalah kejatuhan banyak anak-anak Tuhan, bahkan bintang-bintang Tuhan. Kesombongan merupakan salah satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan dengan jelas berkata, aku menentang orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang angkuh. Kenapa? Karena orang yang sombong nantinya dalam hidupnya dia secara tidak sadar sepertinya tidak memerlukan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah biasa melakukan satu pelayanan. Itu bahayanya besar, saudara. Saya makin menyadari dalam hidup saya. Untuk kita bisa tetap rendah hati itu ternyata tidak mudah, saudara. Perlu diingatkan Tuhan, perlu ditegur, perlu dikoreksi, dan seringkali perlu mengalami masalah dalam tanda petik dalam hidup kita. Untuk kita ini tetap terus belajar rendah hati. Dan saya percaya salah satu tanda kerendahan hati yang sejati adalah ketergantungan kita yang total kepada Tuhan. Itu salah satu ciri kerendahan hati yang benar, saudara. Karena ada banyak kerendahan hati yang palsu. Dan kesombongan itu juga banyak bajunya, kalau saya boleh bilang. Seperti kerendahan hati. Kerendahan hati bajunya di luarnya bisa berbeda-beda. Demikian juga dengan kesombongan, saudara. Kita akan lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga. Ini tentang Tuhan Yesus, saudara. Yohanes 3 ayat 34. Dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sekarang kita lihat Filipi 2 ayat 5-11, ayat yang terkenal. Filipi 2 ayat 5-11 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus merendahkan dirinya begitu rupa. Dari Allah, dari pencipta, dia menjadi ciptaan. Bahkan tidak hanya itu, dia menjadi korban penebus dosa buat setiap kita. Dia dicaci maki, dia ditampar, dia dicambuk, tidak membalas sama sekali.
Karena kerendahan hatinya yang tidak terbatas itulah Tuhan dikatakan mengaruniakan rohnya juga tidak terbatas dalam hidup Tuhan Yesus. Tapi juga karena Tuhan Yesus merendahkan dirinya begitu rupa, dia dikaruniai nama di atas segala nama, saudara. Dan ada satu hal yang menarik ketika saya pelajari perikop ini, saudara. Kata 1000 dari kata Ibrani elef. Dan dari setelah saya selidiki itu akar katanya berarti itu associate atau to learn. Bergaul atau belajar. Artinya apa? Setiap kali kita ini bergaul dengan Tuhan, kita mau terus belajar. Karena saya percaya salah satu tanda kerendahan hati juga adalah orang yang mau belajar dan diajar, dididik, saudara. Kalau kita ini sudah merasa tahu, kita tidak perlu belajar. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini terus perlu belajar, disitulah sebenarnya tanda kerendahan hati. Dan setiap kali kita bergaul dengan Tuhan lewat Roh Kudus, kita terus belajar dari Tuhan, dari orang-orang di sekitar kita. Disitulah kita akan dibawa kepada namanya kedalaman dan kerendahan hati bersama dengan Tuhan. Jadi saya percaya bahwa ketika orang sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, dia tidak akan dengan mudah menjadi orang yang sombong. Karena dia akan mengerti siapa dirinya. Saya makin menyadari ketika saya berjalan dengan Tuhan, saya melihat begitu banyak dosa, kelemahan, kebodohan saya. Tapi di satu sisi saya melihat akan anugerah kebaikan Tuhan, kemurahan dalam hidup saya. Dan itu membuat saya semakin sadar bahwa kalau hari ini saya sebagaimana saya hari ini, dengan semua berkat yang saya boleh nikmati bersama dengan keluarga, kami boleh melayani bahkan sampai ke bangsa-bangsa, itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena kebaikan saya, kemampuan saya. Meskipun secara manusia itu kadang masih sombong. Tetap kesombongan itu muncul dalam bentuk yang berbeda. Merasa bisa, merasa wah tidak perlu yang lain. Begitu tidak gini. Kalau kita sudah merasa kita tidak memerlukan Tuhan, disitulah sebetulnya kita diambang kejatuhan. Saya pernah ngalami, saudara, ini hal kecil, saya ini belajar bergaul dengan Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Satu kali kami pergi, waktu itu ada pertemuan Bahtera di kota Jogja, sekian tahun yang lalu. Dan waktu itu istri saya sudah pelayanan ke tempat lain dan kami akan bertemu di Jogja, saya berangkat dari Semarang dengan yang lain. Saudara. Nah biasanya kan kami suami istri biasanya di hotel kan biasanya satu kamar, saudara. Hampir boleh dikata tidak pernah dipisah. Dan istri saya itu biasanya membawa perlengkapan sikat gigi, odol, pembersih dan sebagainya. Saya di rumah sebenarnya punya. Nah waktu saya menyiapkan pakaian dan sebagainya, ada dorongan yang lembut untuk membawa kotak saya, saudara. Odol saya, sikat gigi dan yang lainnya. Yang pertama saya abaikan, saudara. Saya pikir istri saya sudah bawa dan pasti satu kamar. Muncul lagi, saudara. Sampai yang ketiga. Saya abaikan itu. Karena apa? Saya pakai pikiran, saya pasti satu kamar dengan istri saya. Dan ketika kami sampai di Jogja, apa yang terjadi, saudara? Saya tidak tidur satu kamar dengan istri saya. Saya tidur dengan Pak Lukui, saya masih ingat itu. Dan kami lantainya beda ternyata. Kalau satu lantai kamarnya tidak jauh kan gampang. Ini ternyata beda lantai, saudara, dengan istri saya. Istri saya ditidurkan dengan Lani kalau nggak salah. Dengan Ibu Lani dari Jogja, dari Bandung, dari Pilar. Dan akhirnya saudara akhirnya terpaksa saya pakai sikat gigi odol yang dari hotel, saudara. Agak sedikit repot ya, meskipun bisa. Itu salah satu hal yang saya alami. Untuk sebetulnya kita taat kepada Tuhan aja butuh yang namanya
kerendahan hati. Dan butuh yang namanya iman. Iman itu sebenarnya apa sih? Iman itu adalah sebenarnya salah satu bentuk kerendahan hati. Karena apa? Iman itu artinya percaya bahwa Tuhan bisa melakukan dan akan melakukannya untuk kita. Itu artinya ya kita tidak bisa, Tuhan yang bisa. Itu iman, saudara. Tadi pagi saya ngobrol dengan istri saya mengingatkan satu kebodohan yang konyol. Saudara, saudara mungkin kalau saya cerita, masa sih Pak? Iya, terjadi. Saudara. Sudah cukup lama. Satu kali saya harus ke Jakarta dengan Pak Petrus Agung dan istri. Saudara. Dan waktu itu airport kota Semarang belum pindah ke tempat yang baru yang sekarang ini, tapi masih tempat yang lama, yang lebih kecil. Pak Petrus Agung dan istri berangkat beda mobil dengan saya. Kemudian saya sampai di airport, Pak Petrus Agung masuk ke lounge, saudara. Tempat tunggu Garuda karena tiketnya bisnis, sedangkan saya ekonomi. Saya sampai, sebenarnya saya sudah ada sedikit dorongan, saudara, masuk ke tempat lounge. Kemudian saya tanya, ternyata bayar, saudara. Bayar cuma 50.000 kalau nggak salah. Saya pikir sayang uang 50.000. Saya lebih baik tunggu di ruang tunggu. Dan karena kesukaan saya membaca, saya bawa buku kecil. Saya mungkin pernah baca Perjalanan Seorang Musafir, buku karangan John Bunyan. Buku yang bagus, saudara. Sudah saya tunggu sambil saya baca. Ya sambil saya baca, saya perhatikan kok belum dipanggil, ya sudah saya baca lagi. Sampai satu kali ketika saya menoleh, loh kok cuma tinggal beberapa orang sudah sepi. Kalau saudara ketinggalan pesawat, karena telat tuh enggak apa, ini akhirnya saya ketinggalan pesawat. Saudara. Ketika saya noleh, sudah sepi dan saya lihat pesawatnya sudah mulai jalan. Saudara. Bayangkan, saudara. Saya padahal waktu itu sudah di luar negeri, saudara. Sudah ke luar negeri. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa yang lain, termasuk bahasa roh. Tapi saya ketinggalan pesawat. Tapi itu, saudara, tiba-tiba dalam hati saya, dalam hidup saya bisa merasakan ketika itu terjadi ada sesuatu yang diruntuhkan. Brek gitu, saudara. Pengalaman yang sangat tidak enak, tapi itu terjadi dalam hidup saya. Tapi itu menyadarkan saya, saudara. Makin menyadarkan saya, wah kalau kita ini tidak ditolong Tuhan, kita ini sebenarnya manusia tuh nothing. Makanya di dalam kitab Yohanes Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Itu betul-betul tidak mudah untuk kita ini bisa mengerti, menyadari dan berkata seperti itu, saudara. Kenyataannya kita masih merasa mampu. Kita masih merasa bisa, saudara. Kemampuan kita, kebisaan kita itu sebenarnya salah satu penghalang terbesar buat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena itu kita perlu mengalami yang namanya proses permukaan, saudara. Ya, kadang terjadi hal-hal yang konyol seperti itu. Tapi itu baik buat saya dan buat setiap kita. Karena disitulah kita disadarkan dan makin menyadari bahwa kita ini sungguh-sungguh pribadi makhluk yang perlu Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa seperti ini dalam anugerah Tuhan, itu karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita. Tidak ada yang sanggup, saudara. Tapi kalau kita berjalan terus dengan Tuhan, dan kita mau dididik, dikoreksi, tidak mudah, saudara. Orang dikoreksi, kalau yang koreksi Tuhan, mungkin orang masih bisa terima dengan mudah. Tapi kalau kita dikoreksi oleh orang lain, apalagi orang-orang yang
tidak terlalu kita pandang istilahnya. Kalau itu mungkin pemimpin masih oke lah. Tapi itu pun seringkali orang tidak mudah menerima kok, saudara. Saya menyadari, saudara, tidak mudah menerima koreksian dari orang. Tapi itu kalau kita mau belajar, disitulah kita belajar rendah hati, saudara. Karena ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat dari diri kita sendiri, kelemahan kita, dosa kita. Kita perlu orang lain. Seperti firman berkata, besi menajamkan besi. Kita perlu orang lain. Kita perlu Tuhan di atas segalanya. Untuk kita ini terus dikoreksi. Supaya hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, sekarang kita lihat beberapa ayat soal kesombongan. Mazmur 101 ayat 5. Kesombongan itu menghancurkan dan merusak banyak. Mazmur 101 ayat yang ke-5. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Mazmur 101 ayat 5. 1, 2, 3. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Kita lihat sekarang satu kisah di 2 Tawarikh 26. Ini soal Raja Uzia, saudara. Kita mau belajar dari kisah Raja Uzia. 2 Tawarikh 26. Saya mau baca dari beberapa ayat sebelumnya. Saya mau baca mulai ayat yang ke-11, nanti saudara perhatikan ayat yang ke-16. 2 Tawarikh 26 mulai ayat yang ke-11. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeil dan penata usaha Masea. Di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju jirah, busur dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Sekarang perhatikan ayat yang ke-16. Setelah ia atau Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ketika Raja Uzia belum menjadi hebat dan menjadi besar, menjadi kuat, dia bisa tetap merendah hati. Tapi ayat 16 berkata, setelah dia menjadi kuat, ayat sebelumnya dia termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Artinya dia diangkat oleh Tuhan. Hidupnya diangkat oleh Tuhan dengan sangat tinggi. Tapi ketika hidupnya mulai diangkat oleh Tuhan, disitulah kesombongan mulai masuk dalam hidup Raja Uzia. Menurut saya ujian yang paling berat dan sesungguhnya bukan ketika kita di bawah, tapi ketika kita ada diangkat. Amsal berkata orang diuji dari apa? Pujian yang diberikan kepadanya. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan intinya begini, kalau kita mau lihat karakter seseorang, beri dia popularitas. Dan saya
melihat saudara dan belajar. Ketika orang dari sedang di bawah bisa rendah hati. Tapi ketika mulai diangkat oleh Tuhan, punya kedudukan, punya fasilitas, berkat mulai mengalir. Tiba-tiba hatinya bisa berubah seperti Raja Uzia ini. Menjadi kesombongan. Secara tidak sadar kesombongan mulai masuk saudara. Dan kemudian berubah setia. Kesombongan itu merupakan salah satu senjata iblis yang paling ampuh untuk menjatuhkan banyak anak Tuhan dan terutama hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena kesombongan, saudara. Bukan karena yang lain, tapi karena kesombongan. Dan kesombongan yang terucap itu akan langsung, saudara. Kejatuhannya akan langsung, saudara. Saya masih ingat satu kejadian ketika satu kali saya diminta oleh seorang tante saya mendoakan lewat telepon. Dia waktu itu belum ada WA dan sebagainya, masih BlackBerry masih sedikit kuno lah. Waktu itu SMS kalau nggak salah. Dia pokoknya ngechat saya mau minta didoakan, saya bisa, oh bisa. Akhirnya saya telepon, saya doakan saudara. Dan ketika saya doakan, saya merasakan pengurapan Tuhan. Itu sudah agak malam. Dan sudah saya tutup teleponnya. Nah ini saudara, kesombongan itu maksudnya secara halus dan seringkali kita tidak sadar. Saya ini tiba-tiba bisa merasa bangga. Wah, tadi waktu mendoakan, wah ada pengurapan Tuhan yang luar biasa. Saya merasa gitu. Udah, bangga saudara. Udah, saya tidak sadar saudara. Dah, saya akhirnya tidur. Kemudian pagi hari ketika kami mau beraktivitas, kami ada doa, mesbah keluarga. Dan waktu itu saya masih ingat, saya mengucapkan pengakuan doa Yabes. Dan ada satu kalimat yang berkata, supaya kami tidak mengalami kesakitan. Tapi tiba-tiba waktu saya mengucapkan doa Yabes itu bisa keselio lidah saya. Saya ngomongnya gini, supaya kesakitan menimpa saya. Saya kaget, tapi untungnya saya sadar saudara, saya seketika sadar, saya langsung batalkan. Saya kemudian waktu itu setelah kejadian itu saya doa, kenapa ya Tuhan? Kok tiba-tiba lidah saya bisa keselio begitu? Dan kemudian Tuhan menyadarkan malam harinya yang waktu saya mendoakan tante saya. Tuhan mengingatkan saya. Ternyata secara tidak saya sadari sudah ada benih kesombongan yang masuk dalam hidup saya malam hari. Dan itu saya tidur malam tidak sadar. Sehingga tidak bertobat, tidak sadar kok. Dan akhirnya paginya kena. Tapi saya bersyukur lewat kejadian yang kecil seperti itu. Saya dididik oleh Tuhan, saya menyadari iya ya. Lidah aja bisa keselio begitu. Saya masih ingat akan kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia ngajar di sekolah Alkitab, dia cerita dia. Lagi makan nih saudara, lagi makan normal. Dan waktu makan tiba-tiba dia ngomong di hati. Aku tidak butuh Tuhan. Ngomong cuman gitu di hati. Dan waktu dia nyendok tiba-tiba meleset saudara. Meleset. Dia pikir kebetulan. Dia sendok lagi, meleset lagi. Sampai yang ketiga kali. Dan kemudian Tuhan berkata, kamu sombong, bertobat. Dia baru sadar loh, bayangkan saudara. Ini hamba Tuhan dah terkenal saudara. Dan ketika ditegur Tuhan, dia bertobat, ampuni Tuhan. Karena apa? Dia berkata, aku tidak perlu Tuhan. Diajar dengan hal yang kecil, cuma nyendok aja. Kalau tidak, karena Tuhan tidak bisa masuk ke mulut. Hanya setelah bertobat, nyendok bisa masuk normal. Kita ini manusia sungguh-sungguh perlu Tuhan. Kalau ada sesuatu, maaf di otak kita aja yang konslet di syarafnya, kita jalan bisa begini-begini saudara.
Tapi siapa yang bisa menjamin? Hanya kalau Tuhan yang menjamin hidup kita. Karena itu kita perlu bersyukur setiap kali kita bisa bangun. Dengan tubuh, tangan bisa digerakkan, mata normal, semua sehat, baik. Kita ini perlu mengucap syukur setiap hari untuk keadaan kita yang baik. Kalau kita masih ada hari ini, diberi kesempatan hidup, berarti masih ada tugas buat setiap kita, saudara. Mari kita lanjutkan sedikit lagi, saudara. Kalau saudara pernah baca bukunya Rick Joyner, Final Quest atau Pencarian Terakhir, di satu bagian buku itu diceritakan bagaimana pasukan Tuhan di akhir zaman itu mengalami yang namanya kemenangan. Tapi disitulah seringkali ketika setelah kemenangan besar, itu kita perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati dengan hati kita sendiri. Nabi Elia mengalami kemenangan besar di Karmel, tapi beberapa ayat kemudian dia melarikan diri dan minta mati. Seringkali setelah kemenangan besar itu yang berbahaya. Dan dalam bukunya Rick Joyner itu ceritakan bagaimana pasukan Tuhan mengalami kemenangan yang luar biasa. Tapi disitulah ketika kemenangan besar itu dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, mereka mulai menanggalkan jubah yang namanya jubah kerendahan hati. Kita kalau masih saudara ikut Bahtera dari sejak zaman pertama dan waktu masih ada Pak Yusa dan yang lain, kita sudah belajar tentunya yang namanya jubah kehambaan. Itulah jubah kerendahan. Dan jubah itulah yang akan melindungi kita dari senjata iblis yang bernama kesombongan. Dan memang ternyata jubah kehambaan itu jubah yang sederhana. Saya baca di buku itu ketika Rick Joyner diberi jubah itu, dia melihat jubah itu sederhana dan dia berkata, wah kok jubahnya enggak sederhana. Karena kalau jubah kemuliaan itu kan wah sinarnya itu hebat. Saudara. Tapi setiap kita perlu yang namanya jubah kerendahan hati, jubah kehambaan. Karena itulah yang akan melindungi hidup setiap kita dari panah berapi kesombongan. Nah sekarang kita lihat di Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12 dikatakan, mari kita baca. Kolose 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kalau kita mengenakan sesuatu, itu artinya seperti pakaian, seperti jubahnya. Di sini tidak hanya dikatakan kerendahan hati, tapi juga belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan dan kesabaran. Tapi jubah kehambaan itu perlu buat setiap kita. Karena itu jubahnya Tuhan Yesus sendiri. Jubah kerendahan hati. Nah sekarang kita lihat ayat yang terkenal di Matius 11 ayat 29. Pada siapa kita bisa belajar rendah hati? Dari Tuhan Yesus sendiri. Matius 11 ayat yang ke-29. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan berkata, Tuhan memang penuh kasih, Dia adil, kudus, tapi Tuhan tidak berkata, belajarlah kekudusan daripadaku. Tapi Tuhan berkata, belajarlah lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan kerendahan hati adalah salah satu kunci untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Nah sekarang kita lihat akan satu cerita di kitab Perjanjian Baru di Markus 7 ayat 24 sampai yang ke-30.
Markus 7 ayat 24 sampai yang ke-30 itu tentang cerita seorang Kanaan, seorang kafir, Siro-Fenesia. Dikatakan, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara bayangkan, kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus, memang ini kan bukan bangsa Yahudi, bangsa kafir itu memang biasanya disebut oleh bangsa Yahudi zaman itu anjing, karena mereka dipandang rendah. Dan Tuhan Yesus ketika orang ini datang, ibu ini datang, dikatakan anjing. Saudara bisa bayangkan ya, ini kan sepertinya sangat merendahkan. Tapi sebenarnya apa yang kok Tuhan Yesus sampai sebenarnya tega seperti itu ya. Mungkin kita berpikir Tuhan Yesus kan penuh belas kasihan, penuh kemurahan. Kenapa kok sama ini? Ini merupakan ujian. Ujian apa sih? Kerendahan hati. Coba ibu ini tersinggung, saudara, dikatakan anjing. Pasti dia akan pergi dengan marah-marah dan cerita kepada orang lain. Oh, Tuhan Yesus begini, ngatai aku anjing dan sebagainya. Tapi ibu ini bisa dengan rendah hati berkata, memang Tuhan, gampangnya aku ini anjing. Tapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Dan ketika Tuhan Yesus melihat sikap dan respon ibu ini yang rendah hati, dia berkata, anakmu sudah sembuh, setan itu sudah keluar. Dan ketika dia pulang, anaknya betul-betul sembuh. Ini bayangkan, saudara. Tapi saya belajar bahwa salah satu kunci untuk kita mengalami mujizat Tuhan adalah kerendahan hati. Saya ingat akan satu kejadian waktu itu kami beli mobil, saudara. Kami kasih uangnya tapi belum penuh, jadi masih ada beberapa juta. Sebetulnya kami tidak mau beli mobil itu karena warnanya merah menyala. Kami coba cari yang lain, tapi istri saya bermimpi dan di mimpi itu cuma hanya ada satu suara ngomong, kamu beli mobil itu, mobil merah itu, nanti akan diganti yang besar. Ya, akhirnya karena itu kami percaya suara Tuhan, sudah kami akhirnya beli mobilnya itu dari seorang teman keluarga istri saya, kenalan baik. Jadi waktu itu kami datang dan berkata, nanti sisanya kami cicil, pokoknya paling lambat 6 bulan saya berkata. Tapi kalau minggu depan atau besok saya ada uangnya saya akan kasih. Dia bilang, oh gampang, terus pokoknya enggak apa-apa. Udah saudara. Kemudian waktu itu kami masih kebaktian di gereja pertama kali di Permata Hijau daerah Tanah Mas. Dan saya ingat Brother John atau John Avazini yang dikenal dengan ini rasul keuangan yang seringkali kan bicara soal keuangan ya. Dia datang pertama kali ke gereja kami. Dan kemudian kami ada seminar dan KKR pagi sore sampai hari Minggu, dari Jumat sampai Minggu. Saudara. Dan waktu itu hari pertama dia berkata, besok yang kamu punya utang, bawa surat utang, kita akan doakan supaya Tuhan melunaskan hutang saudara. Dah saya datang terus dan besok
waktu dia berkata mau mendoakan yang punya utang, saya datang juga. Saya duduk agak depan, saudara. Karena waktu itu saya sudah jadi staff full timer. Kami sudah menikah, belum dikaruniai anak tadi. Nah, dan kemudian ketika setelah dia berkhotbah, kemudian dia berkata, ya sekarang siapa yang punya hutang, yang bawa surat hutang, tolong berdiri. Ya. Ketika dia mengatakan itu, tiba-tiba ada dorongan dalam hati saya untuk saya ikut berdiri. Ya, saya masih ada dalam utang, saudara ya, dengan teman keluarga istri saya ini soal mobil masih kurang beberapa juta. Tapi saya mungkin tidak menganggap itu hutang, meskipun itu sebenarnya hutang ya tidak. Wong ini kenalan baik lah. Tapi ada dorongan untuk saya berdiri, saudara. Tapi saya berpikir, kalau saya ikut berdiri, saya kan staf di gereja. Nanti orang-orang di sekitar saya terus mikir apa nih, Pak Thomas nih punya utang apa ya? Gitu kan. Saya sempat gengsi, kesombongan sebetulnya. Itu saya sempat tahan, saya tidak langsung berdiri. Tapi itu dorongan makin kuat, saya akhirnya beranikan berdiri meskipun ya ada malunya. Tapi kan memang saya tidak punya surat hutang. Akhirnya saya tulis di kertas, saudara. Di kertas kecil. Saya sobek dari buku catatan khotbah saya tulis sejumlah kekurangan yang ada. Saya akhirnya ikut angkat. Dan kemudian dia mulai doakan, terus dia bilang injak-injak. Saya injak-injak, saya sobek-sobek. Wong memang apalagi bukan surat hutang. Saya buang, saudara. Dan saya bersaksi. Kalau enggak salah 1-2 hari kemudian ada orang yang telepon saya. Saya juga tidak tahu dia kok bisa tahu saya beli mobil masih kurang, saudara. Mungkin karena saya berdiri juga saya enggak tahu. Dia tanya, kamu masih punya hutang mobil? Iya. Berapa? Sekian. Dan dia berkata orang ini, aku transfer. Dalam sekejap saya lunasi, bahkan yang lucu ketika saya lunasi, teman baik keluarga istri saya berkata, wah enggak usah sekarang, enggak saya berkata, wong ada uangnya, saya kasih saudara, lunas saudara. Coba saya tidak berdiri, saudara, mungkin saya harus bayar cicil itu, saudara. Enggak tahu berapa lama. Tapi karena belajar taat dan rendah hati. Ya ada sedikit malunya tadi, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara. Saya belajar taat, belajar rendah hati. Satu lagi, saudara, ini soal keuangan. Karena keuangan itu kan real dalam hidup kita. Itu kita hadapi setiap hari. Apalagi kalau kita khususnya hamba-hamba Tuhan, salah satu ujian yang paling besar itu sebenarnya bukan yang lain, kecuali salah satunya keuangan, tapi juga ketika kita diangkat oleh Tuhan. Popularitas, saudara, itu bahaya sekali. Saudara. Kalau kita tidak hati-hati, bisa masuk yang namanya kesombongan. Nah, ini di rumah, saudara. Waktu itu sudah lumayan malam jam 7, jam 8. Saya lagi sendirian di ruang tamu, saya di kamar. Tiba-tiba enggak tahu, tiba-tiba saya tahu itu Roh Kudus. Saya hanya merasa kok berkat keuangan saya sepertinya berhenti. Hanya itu aja yang saya tahu. Tiba-tiba iya ya, kok sepertinya berhenti. Padahal ya tidak ada tanda-tanda di luar secara jasmani apakah berkat tidak datang. Pokoknya saya hanya bisa merasa loh kok berkat keuangan sepertinya berhenti ya. Terus saya berdoa, saudara. Saya tahu itu Roh Kudus yang memberitahu. Saya berdoa, kenapa ya Tuhan? Rasanya gitu aja. Kemudian saya diingatkan satu kejadian, saya jengkel. Jengkelnya enggak besar, kesel sama istri saya, sedikit. Sudah, saudara. Dan ketika diingatkan itu, ya saya ngerti maksudnya, suruh minta maaf. Ya, tapi namanya manusia, apalagi suami, laki-laki, ada gengsinya. Tapi saya tahan, enggak bisa. Akhirnya saya datang ke kamar, saya ngomong sih, maaf ya aku kemarin beberapa hari yang lalu jengkel sama. Sudah, saya baru ngaku itu. Sudah. Tiba-tiba setelah itu saya keluar lagi ke ruang tamu, tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu, seorang teman mampir. Dan kemudian dia cuman, gimana pokoknya, terus
Kasih amplop, udah ini buat kamu. Udah, setelah itu pergi. Pergi. Ya saya buka, dan amplop apa? Surat, saya buka, apa? Ya, uang. Begitu cepat ketika saya belajar mengaku rendah hati, berkatnya langsung datang. Saya melihat bahwa kerendahan itu memang salah satu kunci yang luar biasa untuk kita mengalami Tuhan dan mujizatnya dalam hidup setiap kita. Amin.